5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, Bapak akan bacakan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran kita yang hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu mengetahui cara membuat poster dengan benar ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan komoditas ekspor Indonesia dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengetahui formulir permohonan surat izin usaha dengan benar. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Mengetahui cara membuat poster dengan benar ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang poster ya. Jadi kita akan mengulang lagi hari ini apa itu poster ya. Poster adalah bagian dari reklame ya. Dan tetapi pengertiannya di sini bahwa poster itu salah satu cara yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk, kegiatan, atau program kepada masyarakat luas. Atau poster juga merupakan kegiatan promosi ya. Jadi kegiatan promosi suatu barang dan jasa agar apa yang dipromosikan dapat diketahui oleh khalayak ramai atau masyarakat setempat seperti itu ya. Untuk mempermudah menyebarkan informasi ya dengan melalui poster seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh poster ya. Waspada corona ya. Semua harus memakai masker, selalu patuhi protokol kesehatannya. Jadi itu sedikit gambaran lagi terkait tentang poster. Akan tetapi di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat poster dengan benar ya. Baik. Jadi ini membuat poster yang baik dan menarik. Perhatikan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama pastinya menentukan topik dan tujuan yang diposterkan, artinya menentukan tema ya. Membuat tema ini topiknya harus menarik supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh masyarakat seperti itu ya. Kemudian yang kedua, merumuskan pesan ya yang akan disampaikan dalam poster. Artinya sebelum kita menyebarkan poster, alangkah baiknya kita menyusun pesan dengan sebaik mungkin atau menarik seperti itu ya. Yang ketiga, merumuskan kalimat yang ringkas, padat, menarik, dan jelas ya, sehingga pembaca lebih mudah mengerti dan menangkap pesan yang disampaikan di dalam poster ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menggunakan kalimat yang mengandung ajakan, pastinya mengajak ya, atau bersifat membujuk sehingga efektif dalam mempengaruhi orang banyak ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, menggunakan gambar ya. Jadi mengkombinasikan antara tulisan dan gambar, foto, ilustrasi, pendukung yang diberikan corak warna-warni sehingga terlihat menarik dan memikat orang banyak untuk melihatnya ya. Kemudian yang berikutnya, menggunakan perantara media yang tepat ya. Misalnya dibuat pada papan kayu, kain, atau bahan lain yang sesuai ya. Jadi itu beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui sebelum membuat poster ya. Perhatikan di bukunya di halaman 123. Di situ ada sebuah contoh poster yaitu mie goreng ya. Jadi dia hanya menuliskan mie goreng dan gambar mie goreng yang memang teksturnya itu menarik seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, jadi ada kriteria ketika kita sudah membuat poster seperti dia, atau mengidentifikasi kelayakan sebuah poster yang kita sudah buat ya. Jadi perhatikan kembali rancangan poster yang pernah kamu buat atau yang sudah pernah anak-anak buat. Jadi berikan tanda centang pada kolom yang apabila postermu telah
memenuhi persyaratan berikut. Berikan tanda centang pada kolom yang tidak apabila postermu belum memenuhi syarat ya. Misalkan yang kriteria pertama, saya membuat judul poster sesuai tema. Kalau iya, centang iya ya. Kalau tidak, centang tidak ya. Kemudian yang kedua, saya menulis kata kelompok kata dan kalimat sesuai dengan tema. Kalau iya, centang iya. Kalau tidak, centang tidak. Kemudian yang ketiga, siswa membuat gambar ya, membuat gambar pada poster sesuai dengan tema. Kalau iya, centang ya. Kalau tidak, centang tidak ya. Kemudian yang keempat itu mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan pada poster. Nah, kalau misalkan ini posternya tentang kegiatan atau sebuah lomba, pastinya ada tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kalau misalkan iya, diklik dicentang ya. Kalau tidak, centang tidak ya. Jadi itu beberapa kriteria rancangan poster yang sudah kami buat, atau anak-anak sudah pernah buat. Oke, yang berikutnya ada produk ekspor Indonesia atau komoditas ekspor Indonesia ya, meliputi hasil pertanian ya. Apa aja hasil pertanian kita? Contohnya karet, apalagi kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, pinat, tembakau, dan coklat ya. Masih banyak lagi hasil pertanian. Hasil hutan kita contohnya kayu dan rotan ya. Kemudian hasil perikanan, hasil perikanan yang banyak diekspor merupakan hasil dari laut, antara lain ikan tuna, cakalang, udang, dan ikan bandeng ya. Kemudian yang berikutnya hasil pertambangan ya. Hasil pertambangan yang diekspor adalah timah, aluminium, batu bara, tembaga, dan emas ya. Kemudian yang kelima, hasil industri. Hasil industri kita apa saja? Yang pertama semen ya. Ini pabriknya di Pulau Jawa ya. Pupuk, tekstil, dan pakaian jadi ya. Itu hasil industri yang kita ekspor ya. Kemudian yang keenam, jasa. Jasa, di bidang jasa Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri atau TKI ya. Antara lain ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Jadi itu produk ekspor Indonesia produk ekspor Indonesia yang meliputi pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri, dan jasa ya. Kemudian yang berikutnya ya, kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-6 ya. Nanti terkait komoditas ekspor Indonesia bisa diperhatikan lagi di bukunya ya. Nanti dipelajari lagi, itu lengkap di muat di dalam bukunya di halaman 125 ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, pembelajaran yang ke-6 ya. Di situ baca dan cermati tentang wirausaha ya. Jadi wirausaha muda di buku siswa ya. Nah, setelah membaca teks tentang pengusaha muda, buatlah 5 pertanyaan tentang isi bacaan yang sudah anak-anak baca ya. Kemudian yang berikutnya, sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu wirausaha ya. Jadi, wirausaha adalah ya orang yang pandai menciptakan produk baru. Jadi berwirausaha. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan produk baru ya, atau membuat produk baru ya. Nah, kemudian seperti yang kalian ketahui dan pelajari bersama bahwa kegiatan ekonomi yang mengelola atau membudidayakan potensi daerah berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya. Itu jelas menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing ya. Jadi coba anak-anak perhatikan, coba cari tahu, kumpulkan informasi tentang wirausaha muda atau pengusaha muda yang sukses dalam menekuni bisnisnya di daerah setempat ya. Nanti bisa mungkin dilakukan wawancara atau mungkin mencari informasi lewat media sosial ya. Oke, yang berikutnya kita belajar tentang formulir ya. Ini sudah kita berulang-ulang kita bahas ya tentang formulir. Jadi di sini kita harus mengetahui bentuk format
formulir pendaftaran surat izin usaha ya. Jadi ini formatnya, Bapak akan jelaskan lagi terkait formulir ya. Jadi formulir pendaftaran surat izin usaha ya. Jadi adapun formatnya sebagai berikut ya. Nah ini perhatikan format atau formulir permohonan surat izin tempat usaha ya. Terus di sini ada tujuan surat diajukan atau identitas dari yang akan melakukan surat izin tempat usaha ya. Kemudian di sini ada luas tempat usahanya, status tempat usaha, usaha didirikan atas nama siapa, kemudian jenis usaha, surat izin, baru perpanjangan ya. Kemudian adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain satu, fotokopi KTP ya, jelas ya. Kemudian pas foto, fotokopi kartu NPWPD, fotokopi akte perusahaan. Yang kelima, surat izin gangguan atau HO. Kemudian yang keenam, surat izin operasional usaha kegiatan. Dan nanti akan dibuat materai ya, biar bahwasanya benar-benar ini akan biar sah gitu ya kalau dibuat materai. Baik, selanjutnya, nah setelah tadi kita mengetahui formulir atau format surat izin buka usaha, di sini kita akan mempelajari bidang usaha apa saja yang bisa kita kembangkan ya. Di salah satu contoh bidang usaha yang bisa kita kembangkan, potensinya adalah usaha di bidang olahraga. Bukan hanya di bidang olahraga saja, tetapi bidang kuliner bisa ya. Di bidang kuliner, bidang apa lagi? Di bidang kuliner, olahraga, dan masih banyak lagi ya seperti itu ya. Terlebihnya jika kita memiliki memiliki lahan pekarangan yang cukup luas ya, maka bisa kita jadikan sebagai usaha tempat olahraga. Contohnya apa? Lapangan futsal, bulu tangkis, bola voli atau basket, serta sanggar senam ya. Jadi itu salah satu contoh yang bisa kita pelajari. Siapa tahu nanti kalian punya niat kedepannya ketika kalian sudah kelak nanti sukses seperti itu ya. Baik, mungkin sekian materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon dimaafkan ya. Baik, Bapak akhiri, selamat pagi dan salam sehat.